Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati dari program studi pendidikan biologi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat. Yang pertama itu pengertian pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau biasa disebut hereditas adalah penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, di mana keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antara individu mempunyai perbandingan fenotip maupun genotip yang mengikuti aturan tertentu. Aturan-aturan dalam pewarisan ini disebut pola-pola hereditas. Adapun istilah-istilah dalam hereditas, yang pertama sel haploid dan diploid, yaitu sel yang memiliki kromosom dalam keadaan berpasangan atau sel yang memiliki dua perangkat kromosom. Misalnya sel tubuh manusia memiliki 46 buah kromosom yang selalu dalam keadaan berpasangan, sehingga disebut diploid. Sedangkan sel kelamin manusia memiliki kromosom tidak berpasangan. Hal ini terjadi karena pada saat pembentukan sel kelamin, sel induk yang bersifat haploid membelah secara meiosis, sehingga sel kelamin anaknya hanya mewarisi setengah dari kromosom induknya. Maka dalam sel kelamin manusia terdapat 23 kromosom yang tidak berpasangan atau hanya memiliki seperangkat atau satu set kromosom saja, yang biasa disebut haploid. Yang kedua, genotip. Genotip adalah susunan gen yang menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup dan bersifat tetap. Dalam genetika, genotip ditulis dengan menggunakan simbol huruf dari huruf paling depan dari sifat yang dimiliki oleh individu. Setiap karakter sifat yang dimiliki oleh individu dikendalikan oleh sepasang gen yang membentuk alel. Sehingga dalam genetika, simbol genotip ditulis dengan dua huruf. Jika sifat itu dominan, maka penulisannya menggunakan huruf kapital. Jika sifatnya resesif, ditulis dengan huruf kecil. Genotip yang memiliki pasangan alel yang sama, misalnya huruf kapital BB atau huruf kecil BB, merupakan pasangan alel yang homozigot. Yang ketiga, fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak pada suatu individu dan dapat diamati dengan panca indera. Misalnya warna bunga merah, rambut keriting, tubuh besar, bunga rasa manis, dan sebagainya. Fenotip merupakan perpaduan genotip dan fenotip dan faktor lingkungan, sehingga suatu individu dengan fenotip yang sama belum tentu mempunyai genotip yang sama. Sifat dominan, yang keempat, sifat dominan. Gen dikatakan dominan apabila gen tersebut bersama dengan gen lain atau gen pasangannya akan menutup peran atau sifat gen pasangan tersebut. Dalam persilangan gen, dominan ditulis dengan huruf besar. Yang kelima, sifat resesif. Gen dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen lain yang dominan. Ia akan tertutup sifatnya, tetapi jika ia bersama gen resesif lainnya atau alelnya, maka sifatnya akan muncul. Maka gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Yang keenam, intermediate. Intermediate adalah sifat suatu individu yang merupakan gabungan dari sifat kedua induknya. Hal ini dapat terjadi karena sifat kedua induk sama kuat atau kodominan. Misalnya, bunga mawar merah disilangkan dengan bunga warna putih menghasilkan keturunan berwarna muda. Yang ketujuh, hibrid. Hibrid ini adalah hasil perkawinan antara dua individu yang memiliki sifat beda. Bila sifat individu tersebut memiliki satu sifat beda disebut monohibrid, dua monohibrid disebut dihibrid, dan tiga sifat beda disebut trihibrid, dan sebagainya. Yang kedelapan, homozigot. Homozigot adalah pasangan gen yang sama.
Homozigot dibedakan menjadi dua, yaitu homozigot dominan dan homozigot resesif. Yang kesembilan, heterozigot. Heterozigot adalah pasangan gen yang berlainan. Yang ke-10, alel. Alel adalah gen yang merupakan pasangan dari bentuk alternatif terhadap sesamanya dan terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Yang ke-11, parental. Parental ini merupakan parental ini adalah individu yang merupakan induk, biasanya diberi notasi P. Yang ke-12, filial. Filial ini adalah keturunan yang akan dihasilkan dari persilangan dua induk dan biasanya diberi notasi P. Yang selanjutnya gen dan kromosom. Gen yang menentukan sifat-sifat dari suatu individu biasanya diberi simbol huruf pertama dari suatu sifat. Gen dominan yang mengalahkan gen lain dinyatakan dengan huruf besar dan resesif dinyatakan dengan huruf kecil. Yang selanjutnya kromosom. Kromosom terdapat di dalam nukleus, mempunyai susunan halus berbentuk batang panjang atau pendek, lurus atau bengkok. Di dalam nukleus terdapat substansi pembentuk benang-benang halus seperti jala yang dapat menyerap zat warna. Benang-benang halus tersebut dinamakan retikulum kromatin. Retikulum berarti jala yang halus. Definisi kromatin sendiri itu adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Jumlah dan tipe kromosom. Setiap organisme mempunyai kromosom tertentu, jumlah kromosom tertentu. Ada yang banyak, ada pula yang sedikit. Manusia mempunyai 46 kromosom dalam setiap inti selnya. 23 kromosom berasal dari ibu dan 23 kromosom berasal dari ayah. Manusia memulai hidupnya dari sebuah sel yaitu sel telur yang dibuahi sel sperma. Sel telur dan sel sperma masing-masing mempunyai 23 kromosom. Yang selanjutnya struktur kromosom. Secara garis besar, struktur kromosom terdiri atas sentromer dan sentromer atau kinetekor adalah bagian dari kromosom tempat melekatnya benang-benang spidel. Benang-benang spidel yang berperan menggerakkan kromosom selama proses pembelahan sel. Bagian ini berfungsi berbentuk bulat dan tidak mengandung gen. Sentromer juga disebut juga pusat kromosom. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telesentrik. Yang selanjutnya, hukum penurunan sifat Mendel. Yang pertama, hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan alel secara acak. Gen merupakan bagian dari DNA yang terdapat dalam kromosom. Pasangan kromosom homolog mengandung pasangan gen yang terdiri dari 2 alel. Yang selanjutnya hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 dikenal sebagai hukum asortasi. Hukum berpasangan atau penggabungan secara bebas. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat pembentukan sel-sel gamet, gen-gen yang tidak sealel akan mengelompok secara bebas setelah memisah dari gen yang sealel. Yang selanjutnya pewarisan sifat berpaut dalam kromosom gen. Gen yang bertempat pada kromosom seks yang disebut gen terpaut seks. Gen yang terpaut dalam seks sifatnya bergabung dengan jenis kelamin tertentu dan diwariskan bersama kromosom seks. Umumnya, gen terpaut seks terdapat pada kromosom X, tetapi ada juga yang terpaut pada kromosom Y. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.